Apa kita mau? Ini udah rekam. Udah. Nah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, waalaikumsalam. Kita ada di dapur motivasi bersama adminnya Humanitas. Yeay, Kak Sari. Yeay. Krik krik krik. Sama aku Restu. Sari. Iya. Pembahasan kita pertama tentang apa nih, Kak? Tentang Refleksi akhir tahun. ya begitu guys. Kita bakal cabut apa sih, kertas. Nah, nanti ada Pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan nanti akan diundi lah. Nah, diundi kita pilih satu-satu. Di sini kita real jawabannya. Buka-bukaan ya Kak ya. Oke. Silahkan dibuka nanti ya. Terus kalau teman-teman mau komen, Mau cerita atau mau konten apa lagi, boleh silahkan komen, atau mau curhat boleh, nanti kita bakal bahas di konten selanjutnya. Keren nggak tuh? Gratis loh. Akankah ada yang menipu-nipu di antara kita, atau akankah jawaban kita akan memberikan makna untuk teman-teman sekalian? Nah, itu dia. Atau malah sebaliknya? Mari simak. Aduh, belepotan. Mari simak video kita sampai akhir. Jangan di pause, jangan di stop. Apalagi di unsubscribe gitu ya. Nah, sekarang kita udah punya apel. Apel. Oke, kita mulai sweetnya. Gimana sih? Bukan kelihatan amatirnya guys. Kita aja ya. Kita aja ya. Oke, satu, dua, oke. Nih, kita juga breng. Oke. Oke, terus tuh ambil pilih ya. Ambil aja. Aduh, aku deg-degan. Akankah pertanyaannya, atau akankah ada jodoh di dalam secangkir ini? Sampai cari jodoh ya. Oke, tanyakan atau pernyataan dari orang lain yang paling menjengkelkan selama 2020. Atau dua, atau tiga Yang boleh. paling menjengkelkan. Pokoknya yang paling menjengkelkan. Selama 2020. Apa ya? Kapan langsing? Gimana kapan langsing? Kayaknya ini deh Kak. Nah, apa? Kapan S2? Tapi sebenarnya itu adalah nasib kita masing-masing ya Kak ya. Jadi enggak. Ya begitulah teman-teman. Berarti karena ini ya. Jadi kikuk ya. Jadi karena memang itu. berarti itu ada perasaan ibaratnya kecil hati. Iya benar, karena keluarga memang pada umumnya mereka pendidikannya Pendidikannya tinggi gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang kok Restu nggak sama Iya, ya iya, katanya, kok nggak sama benar. dengan ini. Benar banget, Berarti Kak. lebih dibanding-bandingkan juga. Benar, itu sih yang paling membenak tahun ini ya Kak ya. Oke. Apa? Bener. Satu, dua, tiga. Oke, Oke, boleh. Nanti Kak Sari kita bacain berdua. Oh, betul. Atau kalian juga boleh. Pertanyaannya apa ya? Deg-degan gak Kak? Iyalah. Oke. Pertanyaannya adalah kebaikan dari seseorang yang paling berkesan selama tahun 2020. Silakan. Sebenarnya banyak. Karena gimana ya? Pasti di sekeliling kita itu ada lah ya orang-orang baik gitu. betul. Kita dipertemukan dengan orang luar biasa gitu. Kalau yang setiap hari sih pastinya ibu ya. Ibu ya. Kan ini ya. Berkaitan ya. Ibu pasti ya. Ibu kan gimana pun kondisi kita pasti selalu support, selalu mendengar gitu kan. Jadi setiap yang ibu lakukan itu berkesan. Iya. Selalu jadi orang yang Nggak ada orang pertama selalu gitu. Jadi apapun kondisi gitu kan, apapun situasi, seterpuruk apapun atau sebahagia apapun, pasti ibu jadi orang pertama. Keren kan guys? I love you ibu. Pokoknya setiap kata-kata ibu tuh menenangkan.
gitu kan. Pasti itu paling membekas. Kemana-mana tetap itu yang paling teringat ya. Bukan berarti yang lain nggak ada kebaikan gitu kan. Yang lain pasti ada, mungkin dari keluarga atau dari teman-teman nih yang baik-baik ini berdua nih. Pasti lah ya. Jadi gaya. Baik guys. Iya. Padahal sebenarnya enggak. Saatnya detik-detik One and only. detik-detik yang kita tunggu. Psikolog kita harus berbicara Iya. tentang keadaan pribadi dia. Gimana sih? Penasaran kan gimana psikolog kalau jawab pertanyaan kayak gini? Iya loh, biasanya psikolog itu selalu kuat memberi ya, jawaban. selalu memotivasi orang-orang. Saking bersemangatnya gitu, saking bersemangatnya gitu. Ya, Ayo. pilih. Bismillah. Oke, yang baca kita. Oke, yang baca siapa? Itu coba. Ayo, ya. Pertanyaannya Wes. adalah, jika bisa bertukar hidup dengan orang lain, dengan siapa kamu mau bertukar hidup? Wow, berat ya pertanyaannya. Berat. Sesuai ya. Nggak kayak berat badan itu. Bertukar hidup ya. Milih nggak bertukar hidup sama siapapun. Karena apa? Karena sudah apa ya, menerima dan bersyukur dengan kehidupan sendiri. Gitu. Jadi tidak memilih kalau misalnya misal mau jadi si A atau si B dan tidak ada kepikiran untuk menjadi si A dan si B, karena setiap orang itu tetap beda-beda. Gimana yang penting kita menerima keadaan kita dulu, sekarang, dan yang akan datang. Jadi kalau dari pertanyaan itu jawabannya nggak akan milih dan jadi siapa-siapa, akan menjadi diri sendiri saja. Gitu. Keren nggak? Karena setiap orang itu jalannya itu berbeda. Nah, itu dia. Setiap orang apa ya, pencapaiannya itu juga berbeda. Nah, jadi sebaiknya kita ganti pikiran-pikiran negatif kita dengan wah enak ya jadi mereka. Tapi kita ganti dengan apa? Motivasi diri kita biar supaya bisa jadi seperti Dia, mereka. Iya. Ada yang mungkin menurut kita itu sepertinya lancar-lancar aja, tapi kita nggak tahu yang mereka lakuin itu seberapa besar perjuangan mereka. Iya. Oke. Next. Seru banget. Jika diberi kesempatan untuk meminta maaf kepada seseorang, Kayaknya ini mengandung bawang. nah itu kepada siapa dan kenapa? Nah, gitu. Kayaknya konten ini agak mengandung bawang ya di pertanyaan ini. Kan di dapur bu, harus ada bawangnya. Oh, gitu harus ya. ada gulanya yang manis-manis. Bawang itu yang Nah. bikin lezat makanan. Nah, Oke. bawang itu loh, bawang goreng. Oke guys, jika diberi kesempatan untuk meminta maaf, Restu akan meminta maaf kepada ibu. Di video kali ini, pertanyaan yang ini Restu ingin minta maaf kepada ibu. Karena apa? Itu banyak kesalahan ya. Salah satunya itu mungkin ibu Restu pengen Restu untuk melanjutkan pendidikan, tapi Restu malah melenceng dari situ dan banyak hal-hal negatif lainnya yang mungkin bikin ibu Restu kesal ya bu. Maafkan Restu ya bu atas kesalahan Restu selama ini, karena Restu belum bisa membahagiakan ibu. Makasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Restu. Oke. Kalian. Oke, selanjutnya Kak Dian. Ya, yang mana ya? Yang ini. Kakak baca. Oke. Coba aku kayaknya belibet gitu tadi. Oke, yang pertanyaannya adalah peristiwa paling membahagiakan selama 2020. Wah. Apa sih Kak Dian tuh kebagian yang pertanyaan bahagia-bahagia gitu ya? Oke, Tahun 2020 ini kan banyak perjuangan kita semua di dalamnya ya, mulai dari wabah yang kita pandemi, kita jadi terbatas untuk apa namanya berinteraksi gitu, banyak keterbatasan yang kita temui di tahun 2020 gitu kan. Tapi bukan berarti kita bisa mengatakan kita nggak bahagia gitu kan, tergantung kita aja gimana menjalaninya. Nah kalau untuk peristiwa tertentu, kok pada diam sih? Mendengarkan. Lihat dan melihat. Pendengar setia. Ya Allah jadi grogi. Lanjut. Oke, jadi kalau Apa cuman kita bertiga, cuman viewernya aja nanti. viewernya aja nanti ya, kita gimana ya. Baik, kalau yang membahagiakan, ya jujur ada sih perjuangan kita, beberapa perjuangan usaha kemarin yang membuahkan hasil sih. Cerita nggak ya? Cerita dong. Nah, ada ikut apa namanya tes seleksi, Mengadu nasib. mengadu nasib,
berjuang di situ. Nah, dan alhamdulillah, nah setelah beberapa kali perjuangan itu membuahkan hasil tahun ini. Gitu. Dan itu pun di akhir tahun, di tahunnya pun hampir di akhir tahun gitu kan. Jadi hampir menutup tahun ini ada hal yang membahagiakan juga gitu kan. Setiap hari bahagia sih, tapi ini kan momen-momen pentingnya ya gitu. Dan alhamdulillah itu juga berikan membuat keluarga juga bahagia gitu kan, orang-orang sekitarnya ya mudah-mudahan bahagia juga lah ya gitu kan. Nah gitu, jadi mungkin itu yang berkesan tahun ini gitu. Oke, berarti lulus CPNS. Sudah jadi pegawai negeri sipil loh, kalian loh. Mari kita sama-sama mengucapkan Selamat. Untuk teman-teman di luar sana juga seperti itu. Bagi yang sedang berjuang untuk menjadi seorang abdi negara, ataupun tes-tes yang lain gitu kan. Gak cuma itu aja. Jangan cepat kecewa, jangan langsung langsung kayaknya tuh nggak ada kesempatan lagi. Iya, putus asa. Nah kayak itu nih, belum nyampe kan segalanya, tes lagi, coba lagi. Siap, Kak. Gak apa-apa. Tapi nggak sekarang. Jadi teman-teman jangan menyerah. Coba lagi, coba terus. Semangat. Kak Sari yang terakhir. Jawaban yang terakhir atau mau ditambahkan dengan pertanyaan-pertanyaan melalui Kak Sari bisa juga sih nanti ya kalau. Jadi komen-komen ya. Oke. Yang terakhir Kak. Yang terakhir. Oke. Kita harus saya bacain. Jika bisa menyembuhkan sebuah penyakit secara instan, penyakit apa yang akan kamu pilih? Aku tahu nih. Aku juga ada. Penyakit ya. Tunggu, biar kami jawab dulu serentak. 1, 2, 3. Alergi itu memang karena di fisik ya. Terus mungkin secara psikologis ya itu bisa jadi malas. Mungkin nggak usah negatifnya ya, tapi lebih meningkatkan lagi produktivitas. Emosi negatif, jadi emosi negatif mungkin lebih tenang lagi dalam menghadapi. Padahal sudah setenang itu loh. Iya. Jadi kasarnya kalau Teman-teman kayak mana? Iya, teman-teman tahu nggak, kakak psikolog kita ini, Kakak Sari ini, beliau itu sangat tenang dan sabar. Dia meminta doa untuk lebih sabar lagi. Gimana nggak kerennya tuh? Karena jujur ya, setiap akhir tahun, ini serius ya, setiap akhir tahun pasti doanya itu selalu dua. Yang pertama untuk meningkatkan lagi ibadah, itu satu. Karena itu tadi kita nggak ada apa-apanya kalau nggak ada Tuhan atau nggak ada pencipta, itu satu. Yang kedua selalu berdoa bahasanya, ya Allah semoga bisa lebih tenang, lebih sabar. Maksudnya emosi-emosi negatif itu bisa diolah dengan baik, dan setiap menerima apapun yang terjadi itu bisa tenang menghadapinya. Selalu dua itu. Jadi Itu dia kan. Jadi setiap ada sesuatu tuh, Kak, nggak gini, apa-apa, Kak, nggak gitu apa-apa. kan. Dan Kak Sari selalu jawab nggak apa-apa. Terus tuh, kakak kasih pertanyaan. Oke, boleh, Ya, ini. Jadi sesi berikutnya Kak Sari yang nanya deh. Iya, boleh. Selama 2020 ini menurut Restu, apa sih yang bikin Restu merasa berharga? Yang bikin Restu merasa berharga itu adalah pengalaman Restu sendiri, teman-teman. Jadi bisa dibilang Restu juga punya banyak pengalaman gagalnya ya. Terus pengalaman dari segi lingkungannya juga ya, itu pasti ada kalimat-kalimat negatif yang kita dapati, itu pasti banget. Nah, satu lagi Restu juga pernah ngerasa ketika Restu gagal, Restu pernah ngerasa stuck, Restu nggak mau keluar rumah, Restu nggak mau keluar kamar, pokoknya bersosialisasi sama orang-orang itu Restu nggak mau gitu. Jadi memang Restu orangnya baperan kayak gitu ya, salah satu contohnya. Jadi kalau misalnya Restu ngambil makna hidupnya nih, kalau misalnya Restu nggak dikasih sama Tuhan hal kejadian seperti itu, Restu juga nggak bakal berpikir secara dewasa kayak gitu. Tapi seandainya kalau Restu memang dikasih berhasil waktu itu, Restu belum mana tahu Restu besok dalam keadaan sombong kah, atau dalam keadaan yang lebih depresi lagi karena Restu nggak sanggup dengan tanggung jawab yang diberikan Allah. Seperti itu sih kalau dalam 2020 ini pencapaian yang Restu punya, walaupun itu kecil, Restu harus menghargai. Percaya diri aja, nggak usah takut sama pembicaraan orang, karena orang itu ngomongnya
durasinya cuma 1 menit nih, bayangkan ya. Tapi kita depresinya 2 tahun karena perkataan orang itu tuh. Restu sempat merasakan hal itu ya. Dan itu rasanya nggak enak banget teman-teman. Kita nggak punya teman, kita dijauhi teman karena lingkungan sosial kita ya sesempit itu, cuma di lingkungan rumah aja. Jadi ketika kita mulai membuka pintu, hal-hal yang ingin kita lakukan itu berjalan begitu saja teman-teman. Nah memang mungkin ya aplikasinya mungkin memang agak sulit untuk pertama-pertama karena kita memang butuh penyesuaian seperti itu. Jadi maksudnya tadi kan ada sih menarik sih kata-kata Restu tadi, menurut saya kan ada satu adalah kenapa kita menjadi mental yang sehat atau menjadi pribadi yang sehat itu ada satu dari kata Kapil, menghargai diri sendiri sebaik-baiknya. Karena apa? Kalau kita sedang menghargai diri sendiri, itu kita bisa juga menghargai orang lain. Jadi mulailah menghargai diri sendiri sekecil apapun, benar kan tuh? Iya. Sekecil apapun yang kita apapun. lakukan, Walaupun nggak berharga sama orang, tidak dinilai apapun sama orang, tetapi jika kita menghargai diri kita sendiri, nah itulah yang bikin kita menjadi bangkit, berwarna dan sehat. Dan oke. Kita banyak belajar ya dari pengalaman itu ya. Jadi ada hal yang positif kan yang akan yang akan menjadi motivasi nantinya untuk tahun 2021 gitu ya. Ibaratnya Restu udah punya ini, udah punya modal atau udah punya bumbu lah untuk meracik makanan itu di tahun 2021. Amin, semoga istiqomah ya. Amin, kita doakan ya. Keren banget ya guys. Jadi benar-benar dikelilingi orang yang positif. Jadi memaknai 2020 ini juga dengan positif, tidak yang dengan dengan misalnya kayak kegagalan aja, atau enggak misalnya dengan ketidakbahagiaan, ketidaknyaman. Jadi justru lebih ke hal-hal yang positif. Padahal kita memilih makanan, kita milih yang mana gitu loh. Iya ya, filter. Nah, filter yang mana? Kalau misalnya kita nggak suka itu, nggak usah diambil. Mungkin dia nih, habis itu kakak closing statement. Oke. Ini solusinya atau apa harapan-harapan baiknya? Kita harapan baik ya, harapan baiknya ke depan apa? Kalau untuk 2021, nah harapannya kan yang pasti dari diri sendiri dulu ya, gitu kan. Dimana kita kalau yang mungkin orangnya mungkin bisa dikatakan baperan juga ya, baperan Segitu gitu ya. sensitif gitu kan. Iya ya. Iya. Itu nggak tahu ya. Kelihatan ya. Kelihatan bagus lah gitu kan. Mungkin itu. Jadi kalau misalnya ada hal yang mengganggu tuh langsung zup gitu kan. Nah biasanya tuh kayak gitu sebelum ini gitu kan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu kita akan berproses kayak kata itu tadi. Jadi kedepannya harapannya ya lebih tangguh lagi lah gitu, lebih tangguh, lebih tenang gitu. Jadi biasanya kalau terus kadang juga panikan juga, nggak sering mungkin tahu ini sering gitu kan. Jadi kalau ada beberapa hal yang nggak sesuai langsung panik gitu kan. Waduh, alhamdulillah sekali gitu. Melambung lagi. Jadi Dingin. emang ada sih kak. Nah gitu. Jadi lebih tenang gitu kan, nggak gampang panikan gitu. Terus Belajar memaafkan loh kita di sini memaafkan, guys. nah, itu. Semenjak semenjak ketemu sama Kak Sari nih ya, Restu semakin belajar untuk selalu bisa memaafkan orang dan bersabar gitu ya, karena kalau sesuatu yang sudah terjadi itu untuk apa kita marah-marahi kayak Iya. gitu guys. Terus satu lagi, Restu belajar hal itu dari Kak Sari. maafkan diri sendiri juga, itu yang paling penting. Apa sih yang buat kakak down banget di tahun ini? Terus resolusi untuk kedepannya seperti apa? Tapi ini bukan ini ya, bukan berarti pengen bagus di depan orang-orang ya, tapi alhamdulillah gitu. Tapi alhamdulillah 2020 ini luar biasa, meskipun dengan lika-liku ya dinamika kehidupan itu biasa ya. Ya alhamdulillah tetap menikmati dengan apa yang sudah digariskan seperti itu. Resolusi 2021 ya, harapannya berarti ini lebih ketinggalan ya. Ya mungkin ini humanitas ini ya, kita kan di humanitas. Maksudnya mendirikan humanitas ini dulu juga dasarnya filosofinya karena memang untuk membantu sesama gitu. Itu kenapa jadi moto kita tuh Merangkul tanpa batas. Tunggu kayak kita harus bersama-sama nih. 1, 2, 3. Merangkul tanpa batas. Jadi bener-bener
berawal dari memang apa ya, pengen membantu sesama. Karena memang apa ya, ketika kita bisa membantu sesama itu kayaknya itu hal yang satu hal yang berharga gitu. Kayak rilis emosi juga Iya, kan? gitu. Jadi memang ada misalnya beberapa yang merasa dibantu atau merasa bahagia dengan apa yang kita berikan gitu. Itu tuh hal yang nggak bisa dinilai apa. Luar biasa pokoknya. Ya, jadi memang harapannya sih untuk komunitas kedepannya ya semoga semakin lancar. Amin. Dan semoga kita masih bisa mungkin banyak berbagi lagi dan masih bisa menebar kebaikan. Amin. Satu, yang kedua yang paling penting adalah sehat diri sendiri, kemudian keluarga juga sehat gitu ya. Kemudian juga semoga selalu berpikiran positif dalam menghadapi setiap Amin. kehidupan. Secara pribadi deh Kak, ini kan secara humanitas. Ya. Dari pribadi kakaknya gimana? Apakah ingin menikah? Oh iya, setiap semua orang pasti pengen menikah ya. Kalau misalnya yang namanya menikah, kalau namanya rezeki, itu kita tidak bisa setting. Yes. Tapi yang penting jalani aja, yakin saja sama Allah bahwasanya itu sudah digariskan gitu. Jadi kita hanya apa ya? Kita hanya perlu berproses saja untuk mencapai garis itu gitu. Kayaknya kalau soal psikolognya solusinya jelas ya. Keren ya, penyelesaian problem solvingnya tuh keren banget gitu. Beda kan? Beda sama Rekan jam tadi beda gitu ya. Maaf, cuma beberapa aja. menggebu-gebu Iya. gitu kan. Tenang. Kalau gitu. sama psikolog tuh kayak tenang gitu. Nah, dan pada akhirnya kita akan menemukan jalan. Iya. Ini sebenarnya udah lama ya kayak rencananya ya bikin kayak gini. Tapi Ya, betul. kita berproses Ya, betul, rencanakan betul. lagi. Oh belum terwujud. Nggak Kita coba apa-apa, lagi nggak apa-apa betul. gitu kan. Pada akhirnya kita, akhirnya teman-teman bisa lihat kita juga gitu. Walaupun kita masih amatiran mengedit videonya ya teman-teman, tapi kita nggak apa-apa. Yang penting kita bisa berbagi hal yang positif buat teman-teman semua. Oke, mungkin udah panjang lebar ya kita Iya. menceritakan tentang refleksi di akhir tahun 2020 ini. Dan sekarang saatnya Kak Sari buat closing. Aduh, kayak Pernyataan pamungkasnya ya. Nah, pernyataan pamungkasnya 2020 ini tahun yang luar biasa ya, menurut insya Allah semuanya berjalan dengan baik gitu. Nah, untuk kedepannya kalau pengalaman saya pribadi, setiap tahun itu selalu bikin list. Dari dulu setiap akhir tahun tuh bikin list kehidupan, terserah itu mau urutannya dari apa segala macam. Nah, itu bikin list. Tapi setiap di awal tahun selalu dievaluasi list mana sih yang udah tercapai. Justru kadang ada list yang pertama justru belum bisa kecapai. Justru list yang terakhir nih yang mau naik, itu nggak masalah. Itu tidak apa-apa, yang penting dijalani karena setidaknya kita punya perencanaan. Itu satu. Yang kedua, menarik tadi dari adik-adikku yang kece ini. Nah, banyak juga ya hal-hal yang bisa kita pelajari yang untuk menghadapi kedepannya, ya itu tadi kita juga harus memaafkan, minimal memaafkan diri sendiri dulu. Maafkan diri sendiri, hargai pencapaian diri sebesar apapun ataupun sekecil apapun, hargailah diri. Dan satu lagi, setiap mau tidur, ini trik ya, maksudnya selalu dilakukan. Nah, Ini nih penting nih. Sebelum tidur selalu mengucapkan terima kasih sama diri sendiri gitu. Sebelum mau mata terpejam kita kan selalu berdoa ya. Berdoa. Nah, itu tuh selalu bilang terima kasih sudah sampai sejauh ini menemani gitu. Karena apa? Seseorang kita tuh banyak yang selalu lupa dengan menghargai diri sendiri dan berterima kasih sama diri kita. Misalnya nih bekerja, kita mungkin nggak hampir lupa ya kalau misal ada orang yang ngasih kita sesuatu aja kita terima kasih, oh makasih, terima kasih. Tapi kita lupa bahwasanya kita harus berterima kasih sama diri kita sendiri. Nah, sebelum tidur selalu ucapkan berdoa dan terima kasihlah untuk diri sendiri. Peluk diri sendiri. Ya, untuk diri sendiri. Butterfly heart namanya. Oke, semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik ya. Semoga kesuksesan selalu mendatangi teman-teman semua dan teman-teman bisa melalui proses-proses yang diberikan oleh Tuhan ya pastinya ya. Nah, oke, selamat datang 2021. Oke, makannya kayaknya udah siap. Udah banyak yang menunya hari ini. Kita proses, kita iris, kita buka, kita kupas. Iya, bener banget. Pada akhirnya tadi udah disajikan. Kan ya tadi udah ya. Ya, jadi kita sajikan dengan
sedemikian rupa ya. Bumbunya sudah lengkap dan Iya. sudah tersaji dengan indah. Ini saja kita tutup buat teman-teman yang mau tahu Lebih banyak resep kita selanjutnya. Silahkan subscribe, apalagi komen dan like. Terus bunyikan loncengnya, jangan lupa ya. Thank you. Terima